Shalom, perkenalkan nama saya April Agnes Karayeng dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila adalah upaya terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Dasar pemikiran pendidikan Pancasila berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini mencakup landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Landasan historis mencerminkan jati diri bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Landasan kultural menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa. Landasan yuridis mengatur kewajiban pendidikan Pancasila di kurikulum nasional. Akhirnya, landasan filosofis menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pendidikan. Yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila didasarkan pada beberapa sumber sejarah, sosiologis, dan politik untuk menjamin keinginan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dan berikut adalah penjelasan tentang masing-masing sumber tersebut. Yang pertama ada sumber historis. Pendidikan Pancasila implikasi adalah pengayaan materi perkuliahan. Pancasila melalui pendekatan sejarah sangat penting untuk mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari, dan pendekatan nasional melalui pendekatan historis. Siswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah maupun bangsa-bangsa lain. Yang kedua ada sumber sosiologis. Pendidikan Pancasila, pengertian dari sosiologi adalah sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya antara lain mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok, serta mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga ada sumber yuridis. Pendidikan Pancasila dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal ini berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat ada sumber politik. Pendidikan Pancasila, fenomena kehidupan politik adalah salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila didasarkan pada sumber-sumber sejarah untuk memahami peristiwa sejarah, sumber sosiologis untuk memahami struktur sosial dan kehidupan masyarakat, serta sumber yuridis dan politik untuk memahami dasar hukum dan kehidupan politik yang ideal. Yang keempat, ada landasan pokok pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan pokok yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan historis, yang ketiga ada landasan kultural, dan yang keempat ada landasan yuridis. Keempat landasan ini saling melengkapi dalam membentuk pendidikan Pancasila yang efektif dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan pendidikan. Pendidikan Pancasila menghadapi dinamika dan tantangan signifikan. Dinamika mencakup aspek historis, kurikuler, dan metodologis. Dengan perubahan dari pengajaran dogmatis ke pendekatan interaktif yang lebih relevan dengan generasi digital, tantangan meliputi persaingan ideologi seperti liberalisme dan radikalisme. Perkembangan teknologi informasi yang membawa risiko disinformasi, serta perubahan karakteristik generasi muda yang lebih individualis dan pragmatis. Pendidikan Pancasila harus terus beradaptasi untuk menjaga relevansinya dalam konteks sosial yang berkembang. Dan yang keenam ada Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila berfungsi sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Peran Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pemersatu bangsa, ia menyatukan keragaman suku, agama, budaya, dan ras. Acuan dalam perilaku etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh adalah latar belakang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki latar belakang yang kuat sebagai dasar hukum dan ideologi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan Pancasila wajib dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan ada pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila untuk masa depan sangat penting dalam menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia. Pendidikan ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda yang akan membantu mereka menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Dan kesimpulan dari pendidikan Pancasila atau kesimpulan dari konsep dasar pendidikan Pancasila adalah bahwa pendidikan ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa sehingga mereka dapat mengembangkan potensi akademik, kepribadian, dan keterampilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas serta meningkatkan kesadaran sosial dan rasa cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan Pancasila ini menjadi landasan penting bagi lulusan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.